Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian akan kembali lagi belajar dengan Ibu Dian di program TV kesayangan kita, yaitu TV Tabalong. Ya anak-anak, di masa pandemi ini, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Menggunakan masker saat bepergian dan selalu jaga jarak serta hindari dari kerumunan. Ya anak-anak ibu yang cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak ibu yang hebat, apakah kalian hari ini sudah siap untuk belajar? Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Pembelajaran 1 tentang teks eksplanasi, mengenal komponen listrik dan peran listrik dalam kehidupan. Nah, adapun tujuan pembelajaran materi hari ini adalah yang pertama, agar kalian mampu memahami tentang pengertian dari dan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kedua, agar kalian mampu memahami informasi penting yang ada di dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, agar kalian mampu mengidentifikasi komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Yang keempat, agar kalian mampu memahami tentang peranan listrik dalam kehidupan. Baiklah anak-anak ibu yang hebat, apakah kalian semua sudah menyiapkan buku dan pena kalian? Jika sudah, simak baik-baik pembelajaran dari ibu hari ini ya. Jangan lupa catat hal-hal yang kalian anggap penting. Ya, anak-anak ibu yang cerdas, sebelum kita mempelajari teks eksplanasi, sebaiknya kalian tahu apa itu teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Nah, fenomena alam adalah peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia, meskipun dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Beberapa contoh fenomena alam adalah seperti letusan gunung berapi, kondisi cuaca, dan proses pembusukan makanan. Di sisi lain, fenomena sosial adalah gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Beberapa contoh fenomena sosial yaitu aksi solidaritas, gotong royong, kepadatan penduduk, pelanggaran lalu lintas, kriminalitas, dan kegiatan mudik lebaran. Nah, adapun teks eksplanasi memiliki ciri-ciri yang dapat membedakan dengan jenis teks yang lain. Nah, berikut ini ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas atau eksplanasi, dan interpretasi. Untuk pernyataan umum, yaitu pernyataan
yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Sedangkan deretan penjelas yaitu inti dari penjelasan tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Kemudian interpretasi. Interpretasi yaitu pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal-hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Interpretasi ini bersifat pilihan, artinya teks eksplanasi boleh memuat bagian interpretasi atau tidak. 2. Memuat informasi yang bersifat faktual. Informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi harus berdasarkan fakta, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, kita akan memperhatikan teks eksplanasi berikut ini. Jadi, setelah kalian menyimak video, nanti kalian akan mengetahui teks eksplanasi. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Anak-anak, sekarang mari kita membaca teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Listrik dapat merubah dunia. Ya, dengan adanya listrik, dunia berubah karena listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Nah, berbicara soal listrik, kalian semua harus tahu tentang komponen listrik. Terdapat beberapa komponen yang diperlukan untuk membuat rangkaian listrik.
Komponen-komponen sederhana yang dapat kalian temui berupa saklar, kabel, baterai, lampu, dudukan lampu, dan lain-lain. Setiap komponen tersebut memiliki peran masing-masing. Komponen-komponen penyusun rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komponen energi listrik dan komponen pengguna energi listrik. Komponen penyedia energi listrik dapat berupa baterai, aki, dan sebagainya. Komponen pengguna energi listrik dapat berupa lampu listrik, setrika, kulkas, televisi, dan sebagainya. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita hari ini, kita berhenti sejenak ya, dan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baiklah anak-anak ibu yang hebat, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita lanjut, ibu akan ulang kembali ya, bahwa ada beberapa komponen yang diperlukan untuk membuat rangkaian listrik. Komponen-komponen sederhana yang dapat kalian temui berupa saklar, kabel, baterai, lampu, dudukan lampu, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak video berikut ini. Anak-anak, coba amati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Nah, jadi kalau senter itu dibongkar, bentuknya seperti itu ya anak-anak. Yang pertama, ada baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Yang kedua, lampu. Yang ketiga, lempengan logam. Lempengan logam berfungsi sebagai pengantar arus listrik. Dan yang keempat, saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung dan memutuskan aliran-aliran arus listrik. Anak-anak, jika komponen-komponen utama dirangkai untuk membuat menyala, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Kemudian, jika kepala senter dibongkar dan dirangkai kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak sebagai berikut. Anak-anak, ini adalah gambar rangkaian listrik pada senter. Jika saklar dinyalakan, maka listrik mengalir dari sumber listrik berupa baterai yang disusun secara seri. Kemudian, arus listrik mengalir melalui lempengan logam. Nah, lempengan logam di sini berfungsi sebagai penghantar listrik. Kemudian, lampu menyala. Jika saklar dimatikan, otomatis arus listrik pun terputus, sehingga lampu padam. Susunan komponen-komponen di dalam suatu rangkaian listrik akan dialiri oleh listrik jika memenuhi syarat-syarat berikut. Nah, yang pertama, memiliki sumber tegangan untuk memenuhi arus listrik. Yang kedua, memiliki hambatan listrik. Dan yang ketiga, berupa rangkaian tertutup. Nah, kalian dapat menggunakan komponen-komponen yang ada di sekitar kalian jika ingin menyusun sebuah rangkaian listrik sederhana. Kalian harus berhati-hati saat menyusun sebuah rangkaian listrik. Kalian juga harus mempelajari berbagai komponen penyusun rangkaian listrik dan fungsinya terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan saat menyusun rangkaian listrik. Adanya listrik dapat merubah wajah dunia.
Listrik memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Keberadaan listrik telah mempermudah manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Listrik juga membantu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa listrik, roda ekonomi akan terhambat sehingga pemenuhan kebutuhan manusia juga akan terganggu. Terhambatnya roda perekonomian disebabkan karena banyak industri besar maupun kecil yang tergantung pada listrik. Nah, setelah listrik ditemukan, para ilmuwan berusaha untuk menemukan berbagai peralatan listrik agar kehidupan manusia menjadi makin mudah. Sebagai hasilnya, kini manusia dapat menggunakan peralatan listrik untuk memasak, mencuci, menyetrika, dan untuk membantu berbagai kegiatan manusia yang lain. Beberapa peralatan listrik juga digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Contohnya, komputer, mesin pabrik, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Anak-anak ibu, sebelumnya ibu akan bertanya dulu. Kira-kira orang zaman dahulu memanfaatkan cahaya apa ya untuk penerangan? Untuk melaksanakan aktivitas di malam hari sebelum adanya listrik. Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ya, orang-orang zaman dahulu hanya memanfaatkan penerangan seadanya. Seperti lilin, lampu togok, obor, atau yang lebih modern sedikit menggunakan lampu petromak. Jadi, orang-orang terdahulu memanfaatkan alat tersebut untuk menerangi mereka agar bisa melakukan aktivitas di malam hari. Nah, kalau sekarang, coba anak-anak ibu lihat lingkungannya di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Nah, sekarang kalian simak ya para ilmuwan yang telah menemukan peralatan listrik agar kehidupan manusia menjadi makin mudah. Setelah menyimak video tadi, kalian pasti mengetahui betapa berpengaruhnya listrik dalam kehidupan kita. Kalian juga dapat membedakan antara kehidupan sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita hari ini, kita berhenti sejenak ya, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Baiklah anak-anak ibu yang hebat, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah anak-anak, listrik menjadi salah satu energi penunjang kehidupan masyarakat saat ini. Baik masyarakat yang tinggal di kota maupun di desa. Semuanya membutuhkan energi listrik
untuk menunjang aktivitas mereka. Nah, berikut ini manfaat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, listrik digunakan untuk penerangan. Listrik dapat dimanfaatkan untuk menyalakan lampu bertenaga listrik. Yang kedua, listrik digunakan untuk menghidupkan barang elektronik. Sebagian besar barang dalam kehidupan sehari-hari yang dipakai masyarakat menggunakan energi listrik untuk menghidupkannya, dan barang tersebut disebut barang elektronik. Contohnya, mesin cuci, kulkas, TV, AC, laptop, dan lain-lain. Yang ketiga, listrik digunakan dalam bidang kesehatan. Alat-alat kesehatan sekarang banyak menggunakan energi listrik. Contohnya, defibrilator dan ronsen. Yang keempat, listrik digunakan untuk mempermudah transaksi jual beli. Nah, sekarang jual beli juga dilakukan secara online melalui internet yang bersumber pada listrik. Contohnya, pembayaran melalui ATM. Jadi untuk bertransaksi itu secara online. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menarik kesimpulan ya anak-anak. Jadi, yang pertama, teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi, struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas atau eksplanasi, dan interpretasi. Pernyataan umum yaitu pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal teks tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Deretan penjelas yaitu penjelasan tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Interpretasi yaitu pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Interpretasi ini bersifat pilihan, artinya teks eksplanasi boleh memuat bagian interpretasi atau tidak. Yang kedua, memuat informasi yang bersifat faktual. Informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi harus berdasarkan fakta sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Beberapa komponen yang diperlukan untuk membahas rangkaian listrik yaitu komponen-komponen sederhana yang dapat kalian temui berupa saklar, kabel, baterai, lampu, dudukan lampu, dan lain-lain. Keberadaan listrik telah mempermudah manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Listrik juga sangat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Listrik dapat digunakan sebagai penerangan untuk menghidupkan barang elektronik, digunakan dalam bidang kesehatan, dan listrik juga digunakan untuk mempermudah transaksi jual beli. Nah, anak-anak ibu yang cerdas, itu tadi materi kita hari ini. Untuk mengukur kemampuan kalian mengenai materi yang telah ibu sampaikan hari ini, ibu akan memberikan latihan soal kepada kalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Yang kedua, tuliskan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang ketiga, apa saja yang termasuk komponen-komponen listrik sederhana? Yang keempat, sebutkan 4 manfaat dari penemuan listrik. Dan kelima, tulislah nama penemu dan alat yang ditemukan pada tabel berikut.
Jadi, kalian sebutkan nama penemu dan alat apa yang ditemukan. Baiklah anak-anak, dengan soal latihan yang Ibu berikan tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bermanfaat serta kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah anak-anak, apabila ada salah kata dari Ibu minta maaf. Semoga anak-anak Ibu semua selalu semangat meskipun belajar dari rumah. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, di masa pandemi ini, Ibu tidak bosan untuk selalu mengingatkan kepada kalian semua selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, dan menggunakan masker saat bepergian, serta selalu jaga jarak dan hindari dari kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu yang hebat, selamat belajar dan selalu semangat.